Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Bapak minta tolong doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan tolong Dika pimpin. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Berarti yang selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ada semua. Oke, sekarang saya tanya dulu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran saat ini? Siap. Siap ya? Oke. Supaya lebih siap lagi, coba kalian dicek dulu di sekitar kalian. Ada sampah enggak atau ada kotoran enggak? Silakan kalau ada diambil, diamankan, disimpan di tempat sampahnya. Sudah ya? Sudah rapi semua? Sudah bersih semua? Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah perhatikan terhadap kebersihannya. Apakah kalian masih ingat terhadap pelajaran minggu lalu? Saya Pak, minggu lalu kita belajar tentang merawat sungai. Ada yang mau menjawab lagi? Masih ada yang ingat nggak di pelajaran yang lalu? Siapa lagi yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan Randy. Kemarin kita belajar tentang cara memandikan, melapani, dan menyalakan jenazah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Oke, berarti masih ada yang ingat ya. Dan saya harapkan pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari itu selalu diingat. Kita sekarang akan melanjutkan ke materi kita yang akan dipelajari saat ini. Materi kita saat ini akan belajar tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang isinya tentang taat kepada aturan. Sebelumnya, adakah di antara kalian yang biasa membaca Al-Quran di rumahnya? Oke, siapa? Oke, oh berarti banyak ya yang baca. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu harus kita selalu dibaca. Kira-kira selama ini setelah kalian kalian membaca Al-Quran, adakah di antara kalian yang sudah paham artinya atau yang pernah mempelajari isi daripada Al-Quran itu waktu kalian mempelajarinya? Oh, berarti Al-Quran itu cuma dibaca aja. Oke, membacanya saja sudah baik. Al-Quran itu dibaca saja sudah baik, sudah mendapatkan pahala. Tapi lebih daripada itu, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Lebih baik ditadaburi isinya, dipelajari isinya, supaya itu betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang akan kita pelajari saat ini, KD atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran pada saat ini adalah yang pertama, kompetensi dasarnya. Materi kita yang akan kita bahas saat ini adalah menganalisis makna Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 dan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang peraturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuannya adalah diharapkan kalian mampu menganalisis, mampu mengetahui isi kandungan daripada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Silakan kalian bagi kelompok seperti yang sudah dikelompokkan di minggu yang lalu. Kalian bergabung dengan kelompok masing-masing untuk nanti mempelajari, mendiskusikan materi kita saat ini. Silakan. Baik, bagaimana sudah menempati kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sekarang sebelum melanjutkan, tolong perhatikan. Saya akan tampilkan di sini video tentang bacaan Al-Quran dan harus kalian perhatikan dan disimak baik-baik supaya nanti harapannya kalian bisa membacanya minimal bisa membaca dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah
Baik. Itu tadi contoh bacaan yang benar, yang baik dalam membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Kira-kira ada yang sudah bisa membaca enggak? Ada yang bisa mencoba membacanya? Oke, kalau begitu sekarang mendiskusikan bagaimana cara bacanya dan bagaimana isi daripada Quran surah ini. Kalian silahkan mendiskusikan ke kelompok masing-masing sesuai dengan perintah yang ada di dalam kertas ini. Silahkan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan kalian masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai tadi yang berkaitan dengan tujuan belajar kita. Bisa. Oke, silakan kelompok berdiskusi masing-masing mencari materi yang kalian harus pelajari. Oke. Baik, saya rasa sudah cukup waktu diskusi kalian. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Oleh sekarang yang maju pertama kali adalah kelompok yang pertama. Silakan boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Asigandi. Saya Dika Fernanda. Saya Setiawati Hendayani. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. 1. Perintah pada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik perintah yang melakukan maupun meninggalkan larangan karena perintahnya merupakan pewujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 4. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ketiga, ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. 5. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Terjemahan Quran surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Sebelumnya kami ingin perkenalkan dulu. Nama saya Aibda Kusuma Dewi. Nama saya Afifah Rizka Putri. Nama saya Nadia Putri Maharani. Saya Naila Tunita. Jadi kami akan mempresentasikan tentang kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59.
tidak perlu dipertentangkan, akan tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Yang kelima, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis yang menggunakan ijtihad. Selesai dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada yang mau menanggapi atau ada yang mau melengkapi daripada presentasi temannya tadi? Oke, cukup ya. Oke, kita kasih aplaus kepada mereka. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kalian sudah mengetahui isi daripada Quran Surah An-Nisa ini. Harapannya setelah kita tahu, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ini ditutup, coba adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita saat ini? Ya, Pak. Oke, silakan Tika. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pelajaran hari ini dari surat An-Nisa ayat 59 adalah: 1. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Anjuran taat pada ulil amri. 3. Anjuran berpedoman kepada Al-Quran apabila ada masalah yang sulit diselesaikan. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan hasil kita belajar saat ini adalah bahwa dalam materi ini kita menjadi tahu bahwa kita dianjurkan atau diwajibkan untuk selalu taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri, dan kita dianjurkan untuk mengembalikan semua masalah yang kita hadapi dengan penyelesaian Al-Quran dan hadis. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ditutup juga ada yang mau mencoba membaca Quran Surah An-Nisa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan ayo, silakan coba membacanya. Tolong yang lain perhatikan. Alhamdulillah sudah ada yang bisa membacanya dan mudah-mudahan yang lain juga bisa membaca dengan lancar seperti yang sudah dicontohkan oleh Ayu. Oke, sebelum ini ditutup, marilah kita, atau ada yang mau perlu ditanyakan atau yang perlu disampaikan? Sudah? Oke, sudah cukup ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita sudah belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dijadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat, dan yang terpenting mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, karena pelajaran sudah selesai, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, sekarang yang terakhir kalian mengerjakan soal evaluasi materi saat ini. Silakan dikerjakan. Baik, karena materi kita sudah selesai dan pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa sama-sama. Tolong ketua kelas bimbing untuk doa sebelum pulang atau setelah belajar. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai.